Banyak hal yang berubah dalam diriku, apalagi fisikku. Apakah teman-temanku mengalaminya juga ya? Untuk pertanyaan ini, yuk kita simak video berikut ini. Hai, pada pertemuan ini kita akan membahas tema 6 subtema 2 pembelajaran 5. Materi yang akan kita bahas adalah IPA dan Bahasa Indonesia. Untuk IPA, KD-nya 3.2, menghubungkan ciri pubertas pada laki-laki dan perempuan dengan kesehatan reproduksi. Bahasa Indonesia, KD-nya 3.8, yaitu menggali informasi yang terdapat pada teks non-fiksi. Adapun tujuan pembelajaran kita yang pertama, dengan kegiatan berlatih, siswa dapat menuliskan pengertian masa pubertas. Kedua, dengan kegiatan mengamati, siswa dapat menuliskan hasil pengamatan tentang masa pubertas. Tiga, dengan kegiatan membuat clipping, siswa dapat menunjukkan bacaan berisi ciri-ciri masa pubertas. Keempat, dengan kegiatan berlatih, siswa dapat membandingkan informasi yang diperoleh ketika membaca judul bacaan dengan setelah membaca bacaan. Mari kita perhatikan gambar berikut ini ya. Ada gambar anak perempuan dan juga ada gambar anak laki-laki. Mereka sedang melakukan kegiatan belajar. Udin dan teman-teman adalah siswa kelas 6 sekolah dasar. Rata-rata umur Udin dan teman-teman 12 tahun. Udin dan teman-teman ada yang sudah memasuki masa pubertas. Namun ada juga yang belum memasuki masa pubertas. Mereka berkelompok melakukan kegiatan bersama. Mereka akan berdiskusi mengenai masa pubertas. Ingatkah kamu mengenai masa pubertas? Iya, benar. Pubertas adalah periode di mana anak laki-laki atau perempuan yang sedang tumbuh menjalani proses pematangan seksual atau organ reproduksi. Masa pubertas ini merupakan salah satu dari 2 periode rentang kehidupan manusia yang mengalami pertumbuhan sangat pesat, khususnya pertumbuhan fisik. Jadi yang bertumbuh ini adalah fisik kita pada masa pubertas. Untuk lebih memahami tentang pubertas, masing-masing kamu bisa mengamati teman sebayamu yang berjenis kelamin sama. Biar kamu ingat kembali, maka silahkan dicek video berikut ini ya tentang ciri-ciri pubertas, baik itu laki-laki maupun perempuan. Setelah memahami video tersebut, maka sekarang kita akan melihat teman sebaya kita yang berjenis kelamin sama. Apakah mereka sudah memasuki masa pubertas atau belum? Hal yang bisa kamu amati adalah seperti pada anak laki-laki, jakun, kumis, suara, dada bidang, tinggi badan, dan sebagainya. Sedangkan untuk anak perempuan, kamu bisa lihat mulai dari wajah, dada, suara, pinggang, pinggul, dan sebagainya. Kemudian, ambillah kesimpulan dari beberapa teman yang diamati. Siapa yang paling lengkap ciri pubertasnya? Kemudian kita isi format pengamatan kita. Formatnya bisa seperti ini ya. Ini adalah format untuk anak laki-laki. Saat kita mengamati, kemudian kita tuliskan nama teman kita. Misalnya nama teman kita itu adalah Anton. Usianya kita tuliskan ya. Selanjutnya kita perhatikan bentuk fisik dari tubuh Anton. Kita mulai mengamati Anton ya. Tumbuh jakunkah dia? Jika sudah, silakan diceklis. Jika belum, silakan di strip. Kemudian kedua, suaranya berat atau tidak? Jika sudah, silakan diceklis. Jika belum, silakan di strip. Gitu sampai seterusnya. Tumbuh rambut halus, silakan ditanyakan. Kemudian muncul keringat yang berlebihkah dia? Silakan ditanyakan ya. Selanjutnya, muncul jerawatkah di pipinya? Jika iya, silakan diceklis. Jika belum, silakan di strip. Selanjutnya kita perhatikan postur tubuh Anton. Apakah dadanya bidang dan berotot? Jika iya, silakan diceklis. Selanjutnya, apakah badan Anton ini bertambah tinggi atau tidak?
Jika badannya bertambah tinggi, silakan di-checklist. Jika tidak, silakan dikasih strip. Itu hanya ciri yang terlihat. Ciri yang tidak terlihat seperti mimpi basah, serta tumbuh rambut halus di area kemaluan. Itu adalah ciri-ciri bagi anak laki-laki. Untuk pengisian selanjutnya, silakan diamati temanmu ya, yang berjenis kelamin sama. Sekarang kita akan melihat ciri-ciri pubertas bagi perempuan berdasarkan format yang ada di video ini. Pengisiannya sama juga dengan format anak laki-laki tadi. Sekarang mari kita contohkan salah satunya ya. Misalnya namanya adalah Lisa. Usianya 12 tahun. Kita amati fisik dari Lisa ini ya. Kita amati bagian dada, jika sudah membentuk silahkan di-checklist. Kemudian suara, apakah suara Lisa ini sudah melengking atau belum? Jika sudah silahkan di-checklist. Selanjutnya tumbuh rambut halus. Kemudian kita checklist juga jika sudah. Keringat berlebih, apakah dia sering berkeringat banyak atau bagaimana? Jika sudah, silakan di-checklist juga ya. Kemudian, di bagian pipi, apakah dia sudah timbul jerawat atau tidak? Jika ada, silakan di-checklist. Jika tidak, silakan di-strip. Sekarang kita amati tinggi badan Lisa. Apakah Lisa ini sudah tinggi atau masih seperti biasa tinggi badannya? Jika dia sudah menambah tinggi, maka kita akan checklist. Kemudian kita juga bisa bertanya kepada Lisa apakah sudah mengalami menstruasi atau haid, atau Lisa belum mengalaminya. Silakan ditanya masing-masing temannya ya. Jika iya, silakan di-checklist. Selanjutnya, pinggulnya apakah membesar sedangkan pinggangnya mengecil? Jika iya, silakan di-checklist. Jika tidak, silakan di-strip. Untuk pengisian nomor 2 dan 3, kamu bisa isi sendiri di rumah ya. Setelah mengamati teman sebayamu, bandingkan dengan ciri pubertas yang kamu miliki. Apakah sama dengan temanmu? Jika perkembanganmu tidak sama, tidak usah khawatir, karena itu adalah normal. Terkadang ada yang mengalami lambat dan ada pula yang mengalami cepat. Itu tergantung bentuk fisik seseorang. Yang penting, saat-saat memasuki masa pubertas, kamu harus rajin merawat diri dan berperilaku yang baik. Karena pada masa ini remaja rentan terpengaruh pergaulan bebas. Jadi bagaimana cara kita menghadapi pubertas ini? Untuk perempuan dulu ya. Pertama, jika kita punya muka berjerawat, maka pilihlah pembersih muka yang sesuai dengan jenis kulit kita. Cara kedua, jika badan berbau, maka pakailah deodoran untuk menghilangkan bau yang tidak sedap. Cara ketiga bisa kamu lakukan, jika kamu mengalami menstruasi, maka pakailah pembalut yang sesuai kebutuhanmu. Ini bisa didiskusikan atau ditanyakan sama orang tuamu. Untuk kebersihan organ kemaluan kita, maka kita harus sering ganti celana minimal 2 kali sehari. Tujuannya biar kita tidak terinfeksi virus atau bakteri. Selanjutnya, pandailah jaga diri dan bergaul dengan teman yang baik. Tujuannya agar tidak salah dalam pergaulan. Selanjutnya, kamu bisa konsumsi makanan yang sehat dan lakukan olahraga yang rutin. Sekarang untuk laki-laki lagi ya. Cara kamu mengatasi pubertas untuk laki-laki, yang pertama, rajinlah merawat diri karena pada masa ini bau keringat akan timbul lebih banyak, sehingga menimbulkan bau yang tidak sedap. Kamu bisa memakai deodoran sesuai kebutuhanmu. Kamu juga bisa memilih teman yang baik, tujuannya agar tidak salah dalam pergaulan. Selanjutnya, isilah hari-harimu dengan kegiatan yang positif, seperti olahraga, membaca, berlatih, atau hal-hal yang kamu sukai. Ini juga penting loh, berbaur dan lakukan sharing antar teman maupun orang yang lebih dewasa, agar dapat memunculkan pemikiran dewasa berdasarkan pengalaman dari orang lain. Cara selanjutnya, kamu bisa mengisi kebutuhan gizi tubuhmu sesuai dengan porsi dan kesehatan. Kemudian, kamu juga bisa menghindari hal-hal yang membuatmu stres. Hal yang paling utama adalah lebih mendekatkan diri kepada Tuhan.
Itulah cara kita dalam menghadapi pubertas. Kita masuk ke bahasa Indonesia ya. Sekarang kita akan mencari bacaan tentang ciri-ciri masa pubertas. Bacaan bisa kamu peroleh dari majalah maupun internet. Berikut adalah contohnya. Ini kita ambil dari detik.com. Kita ambil dari internet ya. Jadi di sini ada judulnya yaitu pubertas pada anak laki-laki dan perempuan, ciri, tanda, dan masa. Ini adalah artikel teks non-fiksi. Artikel ini dibuat dari berbagai sumber. Kamu bisa membaca artikel ini. Artikel ini untuk lebih jelasnya silahkan dikunjungi detik.com ya. Di sini dijelaskan ciri-ciri pubertas pada anak perempuan, ciri-ciri pubertas pada anak laki-laki. Silahkan dibaca ya. Setelah kamu memahami itu semua, sekarang mari kita jawab pertanyaan berikut. Apa judul bacaan yang kamu peroleh? Tadi judulnya adalah pubertas pada anak laki-laki dan perempuan, ciri, tanda, dan masa. 2. Sesuaikah antara harapan informasi yang kamu peroleh ketika baru membaca judul bacaan dengan informasi yang kamu peroleh setelah membaca bacaan? Sesuai ya, karena judul menunjukkan isi bacaan. 3. Informasi apakah yang kamu peroleh setelah membaca bacaan? Informasi yang diperoleh setelah membaca teks non-fiksi berjudul masa pubertas tadi adalah kita mengetahui masa pubertas, terjadinya masa pubertas, dan ciri-ciri masa pubertas. Sudah mengerti ya pelajaran kita hari ini? Semoga pelajaran ini bermanfaat ya. Terima kasih. Dan jangan lupa di subscribe channel ini serta share sebanyak-banyaknya agar banyak yang tahu. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.